Halo dan selamat datang di kuliah konservasi tanah dan air online. Masih bersama Satria Gasa. Pada video ini kita akan belajar mengenai infiltrasi. Ambil posisi nyaman dan simak baik-baik video ini. Jika ada yang perlu didiskusikan, silahkan jangan ragu kontak saya atau tinggalkan pesan di kolom komentar. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai infiltrasi. Nah, seperti yang sudah kita bahas pada kuliah-kuliah sebelumnya, infiltrasi itu merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah siklus hidrologi. Infiltrasi ini adalah proses masuknya air dari permukaan tanah ke dalam tanah, yaitu zona tidak jenuh air tanah atau unsaturated zone, yaitu bergerak secara vertikal. Pergerakan ini itu melalui pori-pori atau celah-celah tanah. Jadi tidak melalui selang, tidak melalui pipa atau apapun, tetapi melalui pori-pori yang bahkan ukurannya sangat kecil. Nah, memang kondisi tanah itu berbeda-beda. Ada yang pori-porinya besar, ada yang pori-porinya kecil. Semakin besar pori-porinya, maka kecepatan aliran serta banyaknya yang bisa masuk itu akan makin besar. Terkait dengan komponen tanah itu sendiri, katakanlah ada sebuah volume tanah yang disimbolkan dengan VT. Nah, volume tanah ini itu memiliki komponen berupa volume padatan yang disimbolkan dengan VS. Selain itu, sebuah total volume tanah juga ada bagian volume gas atau disimbolkan VA, kemudian volume air atau VW. Nah, jadi ada 3 komponen dari sebuah volume tanah. Ada volume padatannya, ada volume gas, dan volume air. Nah, volume gas dan volume air ini itu menyusun pori tanah. Jadi pori tanah adalah penjumlahan antara volume gas dengan volume airnya. Semakin besar volume gas dan volume air dalam sebuah volume tanah, maka pori tanah makin besar. Nah, jika dirumuskan dalam persamaan matematis, maka VT atau volume tanah itu besarnya sama dengan VS, volume padatan, ditambahkan dengan volume VW atau volume water, volume air, ditambahkan dengan volume gas. Kemudian ada lagi SP. SP adalah porositas dari tanah atau porositas tanah. Porositas tanah ini merupakan rasio antara pori tanah dengan volume tanah. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, jika pori tanah, porsi pori tanah yang terdiri dari volume gas dan volume airnya besar, maka porositas tanahnya cenderung tinggi. Apa konsekuensinya? Jika porositas tanahnya tinggi, maka air yang bisa mengalir dalam tanah itu akan makin banyak dengan kecepatan yang makin tinggi. Jadi kenapa kok infiltrasi ini penting? Yang pertama, air yang digunakan oleh tumbuhan berasal dari zona tidak jenuh air tanah, bukan dari sumber lainnya. Sehingga jika tidak ada lengas tanah, maka tidak ada tumbuhan yang bisa hidup. Kecuali tumbuhan-tumbuhan yang memang sifatnya pionir, bisa mencari sumber air yang tidak bisa diraih oleh tumbuhan lainnya. Yang kedua adalah air tanah pada zona jenuh air tanah itu berasal dari perkolasi lengas tanah. Jadi jika tidak terjadi infiltrasi, maka juga tidak terjadi perkolasi atau tidak ada suplai air tanah. Yang ketiga adalah berkurangnya infiltrasi cenderung meningkatkan limpasan permukaan. Jika infiltrasinya berkurang, maka limpasan permukaan itu menjadi besar. Dengan banyaknya limpasan permukaan, maka energi pengangkut dari air itu menjadi lebih besar. Makanya erosinya akan jadi lebih besar. Berarti dengan erosinya besar, banyak material yang terpindahkan termasuk nutrien tanah. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan tanah dalam menahan air itu juga berkurang. Berarti stok air pada musim kemarau akan berkurang. Nah, jadi dampaknya cukup panjang. Jadi itulah mengapa infiltrasi itu menjadi penting.